bahwa beredar berita bahwa Denny Caknan sudah kembali ke Happy Asmara, tapi tidak ada penjelasan apapun dari ini. Jadi malah aku itu dapat beritanya dari luaran, sampai akhirnya dia yang duluan menghubungi saya. Kayak kan memang video-video aku sama dia tuh aku up kan di TikTok gitu dulu, tapi itu nggak lama sih, nge-upnya cuma berapa menit doang gitu, udah aku hapus aja gitu. Nah terus masih ada beberapa video-video yang masih ibaratnya kan, kalau di TikTok itu kan ada yang namanya lip sync, ada yang namanya bikin POV kayak gitu kan. Nah itu disangkut-sangkutkan terus kayak oh ini kayaknya hubungannya sama Denny Caknan deh, oh ini kayaknya bikin TikTok kayak gini karena minder diri deh, kayak gitu loh. Nah terus abis itu dia chat saya, dia bilang kalau boleh nggak, dia sempat nanya gini, aku pernah jahat ya sama kamu, dia bilang kayak gitu. Nah, dari situ akhirnya aku ngomong kayak, loh kamu nggak merasa kamu nyakiti saya, aku bilang kenapa kamu nggak ngomong aja sama aku langsung gitu loh, kayak aku mau kembali nih sama dia gitu, jadi kita berteman aja baik-baik gini gitu. Terus aku kenapa nggak ngomong gitu aja, kenapa kok malah berita luaran yang aku tahu dari berita luaran. Akhirnya di situ dia bilang kalau ya udah ya, aku boleh minta tolong nggak, aku mohon sama kamu untuk hapus semua TikTok yang menggiring netizen gitu, bikin berseliweran dan bikin netizen itu tuh jadi berasumsi aneh-aneh, menggiring opini gitu, boleh nggak dihapus? Oke, akhirnya aku turutin, ya udah oke, aku hapus ya gitu. Setelah dari situ akhirnya aku sempat buat kayak aku tuh mau istirahat dulu deh dari TikTok, aku nggak mau ada hubungan apa-apa lagi, nggak mau disangkut-sangkutin lagi sama hal-hal yang kayak gitu lagi gitu kan. Sampai akhirnya ya kita hubungannya baik sebagai teman gitu. Memang dia kalau lagi manggung di Jakarta yang nanya gitu, itu ini udah pindah tahun ya, udah 2021 awal-awal itu tuh ya mas, kayak aku lagi manggung nih di Jakarta, ketemu yuk ngopi ya, kayak teman aja biasa, nggak ada gimana-gimana. Akhirnya waktu itu aku juga nggak langsung ya kan, karena nggak bisa, aku lagi ada acara kayak gitu. Nah sampai akhirnya di bulan Agustus 2021 itu aku kan nggak tahu ya hubungan dia sama Happy Asmara sebelumnya seperti apa, atau lagi berantem atau masih pacaran kan, aku juga nggak mikir gitu kan, karena aku mikir ya udah kita temenan baik aja. Ketemulah kita di suatu tempat itu, akhirnya huru haranya mulai terjadi. Itu aku mulai diserang dan ditanyain banyak netizen itu karena postingan yang aku posting itu sama persis apa yang diposting sama Denny Caknan saat itu. Jadi backgroundnya sama, harinya sama. Nah akhirnya semuanya bilang kayak, oh ternyata di Jakarta tuh selingkuh sama ini gitu. Dan itu sampai sekarang, melekat sampai sekarang gitu loh. Terus akhirnya ada yang situ rame ya? Rame banget, mas aku bener-bener dihujat habis-habisan, diganteng-ganteng. Nah waktu pas di 2021 pas kita ketemu itu rame-rame, jadi nggak memang bertemu berdua gitu, enggak, jadi ada orang TV juga, ada timnya dia, jadi pure rame-rame berteman kayak biasanya gitu loh, nggak ada yang namanya di situ selingkuh atau mau ngapa-ngapain. Sekarang cewek mana sih yang mau jadi selingkuhan gitu loh, karena sarannya kan kalau dinalar seperti itu gitu. Nah saat itu udahlah rame hujatan ini akhirnya wah ini nggak bisa nih aku kalau tetap berurusan sama ini orang gitu. Jadi kayak jadi terserah dia gitu, lo mau ngapain kek, mau bener-bener aku udah nggak mau urusan lagi sama dia. Bahkan dia masih sering komen-komen story WA aku aja, aku udah nggak ngurus gitu. Jangankan aku mau menanggapi bales aja, aku read doang gitu, karena kayak udah aku archive aja chat dia, dan aku tutup mata tutup telinga, aku nggak mau lagi urusan sama ini orang gitu. Nah terus ini akhirnya di-up lagi lah karena adanya dunia industri musik kemarin kan lagi musik Jawa ya, lagi antara senior dan tidak senior, orang baru ya seperti itulah ya, beredar di luaran. Akhirnya saling sindir lah, gini-gini, muncullah parodi yang ternyata bikin salah satu yang sakit hati. Nah itu aku dibawa-bawa lagi, tweetsku yang lama-lama di-up lagi. Aku nggak tahu itu akun siapa, aku nggak ngerti karena aku bener-bener tidak ada mau cari sensasi apapun gitu, karena aku memang berkarir di musik juga, ini sekedar informasi aja ya, bukan gimana-gimana, tapi aku berkarir di musik itu sudah dari tahun 2012, jauh sebelum kenal yang namanya Denny Caknan saya sudah bermusik gitu loh. Jadi
ini jangan disangkut-sangkutin dengan adanya konten aku lagunya Widodari, lagunya dari yang sering dinyanyikan Denny Caknan itu, jadi bikin aji mumpung kayaknya, oh ternyata huru hara tuh karena mau nyanyi lagunya Denny Caknan kayak gitu. Enggak, padahal itu konten sudah dibuat tanggal 23 April gitu ya. Aku sempat tunjukin juga kok ke apa tweets aku bahwa konten itu tuh dibuat tanggal 23 April gitu. Sampai akhirnya ini udah dibuat tanggal 23 April. Jadi bukan nggak ngaruh mau adanya huru hara ini atau enggak, tuh konten itu akan tetap tayang gitu. Bukan berarti aku mau ngedompleng atau mau cari keuntungan aja mumpung, enggak gitu. Malah nggak enak ya, Malah nggak enak, iya, sampai nggak enak hati, sampai izin sama kayak dia Semara kayak boleh nggak aku up ini, karena ini kan di luar dugaan ya, semua terjadi begitu saja di luar dugaan. Bahkan Happy juga, malah Happy tuh berjiwa besar banget loh, ini anak editingnya bagus banget sih reading. Jadi dia itu memang apa ya, dia malah ngomong, dia malah sorry jadi ceritain aja yang awal mulanya Happy. oh ya, dia tuh awalnya itu tuh Bella bikin konten, dia Bella pakai lagunya juga, terus akhirnya Happy appreciate itu, terus dia nge-follow, terus ngechat aku, dia nge-like video di TikTok, terus akhirnya dia lari ke Instagram aku, dia follow aku, dia chat, dia bilang minta maaf kalau dulu pernah ada salah gitu, karena kan secara tidak langsung dulu kan dia juga berpikir bahwa aku itu selingkuhannya Denny Caknan gitu kan, saat masih menjalin hubungan sama dia gitu. Jadi aku maunya semua ini clear gitu, aku bukan pelakor, aku bukan selingkuhan gitu yang zaman mereka masih berpacaran itu, aku udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Dan aku maunya huru hara ini tuh maksudnya di antara para musik Jawa tuh jangan ada lagi yang menyangkut-nyangkutkan ini gitu loh. Jadi udah aja gitu, kita sebagai musisi kan sama-sama musisi ya, harusnya kan ya saling support, yang namanya senior sama junior ya senior yang ngerangkul junior kayak gitu loh. Maksudku tuh ya udah aja, lerem aja gitu, jangan dibawa sampai mana-mana. Jadi mau urusan ini huru hara soal itu aku nggak mau ikut campur gitu, toh yang bersangkutan sudah menikah, sudah berkeluarga gitu, yang satu lagi juga udah happy. Dampaknya suka ke mental mungkin sama pekerjaan? Sangat sih, sangat banget. Jadi pas sebenarnya awalnya itu 2021 yang benar-benar aku kena mental aku tuh 2021, karena saat itu aku nggak bisa klarifikasi apapun, dan dari pihak cowoknya juga tidak ada kayak ayo aku bantuin yuk kamu ngomong yang sebenarnya gitu, nggak ada kayak gitu. Jadi bener-bener, dan dari cowok juga tetap cuek dan terus dia bikin lagu terus berkarya gitu kan, nggak ada mau bantuin aku. Ya stres, aku sempet nggak mau main TikTok, aku sempet nggak mau maksudnya nggak di Instagram juga nggak mau aktif. Pokoknya bener-bener kayak aku harus istirahat dulu deh gitu, karena memang omongannya udah sampai mana-mana gitu, udah ngelantur banget lah. Dampak ke keluarga? Kalau berdampak ke keluarga sih alhamdulillahnya enggak, karena mungkin juga mereka cuma tertuju dengan apa yang mereka lihat beritakan saat itu gitu kan. Jadi mereka tertujunya cuma sama aku aja gitu. Untungnya sih enggak, jangan sampai deh. Gitu sih. Jadi yang ditakutin itu aku nggak mau kalau misalkan orang-orang tuh jadi mikirnya aku tuh selingkuhan, aku tuh aji mumpung, aku tuh memanfaatkan keadaan gitu, padahal nggak ada niatan sama sekali gitu. Apapun yang saya lakukan itu ya saya pure bekerja, saya pure berkarya gitu, sama wahana musik juga gitu kan, nggak ada pikiran mau ngapa-ngapain gitu loh. Jadi udah stop aja gitu sama asumsi di luaran yang makin liar gitu. Komunikasi udah enggak ya? Komunikasi udah enggak. Di 2021 akhir itu sudah bener-bener aku tidak mau menanggapi apapun. Maksudnya kayak dia chat juga udah aku nggak balas, aku nggak read bahkan gitu, karena aku arsipkan kan chat dia gitu. Jadi kayak memang bener-bener udah nggak mau berurusan dulu. Sampai akhirnya dia menikah
dia menikah. Memang jujur saat dia menikah itu ya kaget, siapa sih yang gak shock ya kan, gini nggak tahu kabarnya tiba-tiba dia nikah gitu kan. Nah itulah yang saya ungkapkan di thread saat itu. Gak diundang sih, alhamdulillahnya enggak ya, soalnya kan nggak lucu ya nanti kalau pas datang gitu, Bella ketemu Bella nih, gitu. Bella yang mana nih, gitu. Iya. Yang mana? Live TikTok itu banyak komen katanya masih nyambut musik. Oh iya, itu live kemarin. Baru. Aku live tuh 2 kali. Dua hari lalu malam sama kemarin banget sore. Itu masih pada nanya kayak, Kak, Cok, ayo dong Kak, jelasin dong, gitu, ceritain dong, biar orang-orang tahu kayak gimana gitu. Tapi aku nggak mau cerita, ya udah nanti aja. Nanti kalau aku cerita live dipotong-potong lagi gitu kan, beda lagi nyampenya gitu. Nggak mau, itu aja sih. Mungkin ke depannya karir Kedepannya ya harapannya karir aku ya makin diterima lah di industri musik gitu kan. Apalagi memang walaupun aku lahir bukan langsung jadi sebagai musisi lagu-lagu Jawa, awalnya kan aku memang hip hop, tapi karena sering off airnya tuh banyak kan lagu-lagu Jawa, jadi aku penyanyi pop tuh nyanyiin lagu pop cuma 8 lagu sampai 5 lagu sampai 8 lagu selanjutnya itu semuanya lagu Jawa. Dari situ aku mikir kayak, oh ternyata nyaman ya, apalagi kan aku juga orang Jawa kan, aku asli Jawa, bapakku orang Kediri, mamaku orang Solo, jadi bener-bener aku menyampaikan lagu-lagu Jawa tuh ya wes saonone medoke ini ngono loh Mas, maksudnya kayak apa adanya gitu. Jadi mungkin orang-orang jadi menikmati, ternyata lebih cocok Bel kamu nyanyi Jawa. Nah akhirnya di sini saya memulai lagi karir saya sebagai penyanyi dangdut, pop dangdut Jawa gitu. tapi Kak, kalau Mia ada tiba-tiba tawaran kelas kolaborasi sama Sama yang mana nih? Happy Asmara atau Dincana? ini gimana? Maksudnya kan ini asal kerja sama Aduh. satu sama lain. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, kalau misalkan memang mau ada yang minta ayo dong coba collab, nggak masalah, nggak apa-apa. Toh kan yang lalu sudah berlalu gitu loh. Jadi memang sebenarnya untuk saat ini tuh Bella sudah berdamai dengan keadaan itu, yang udah ya udah selesai kayak gitu. Seret-seret lagi perkara gini, perkara parodi dan 2 kata lucu ya kan. Kayak gitu. Itu sih. Kalau iya sejujurnya sih memang berdampak juga di karir aku. Maksudnya kayak orang-orang jadi oh tahu, oh ini gitu, dia jadi si mantannya itu tuh ternyata tuh di entertain ya, oh ternyata tuh dia penyanyi juga, oh ternyata dia main sinetron juga, oh ternyata dia main di Facebooker juga kayak gitu loh. Jadi tahu asal usul aku tuh sebenarnya tuh siapa gitu, jadi tahu kayak gitu sih. Iya, oh ya pasti. Jadi pasti akan muncul. Jadi ini juga lagi on progress ya, kayak jadi kemarin juga sudah take gitu, tinggal ditunggu video klip dan rilisnya gitu. Jadi memang Bella berkarya terus kok. Jadi sempat juga waktu dulu kan masih duet juga sama Dodi. Jadi memang bener-bener sebelum Bella mengenal sosok ini tuh Bella sudah berkarya sebagai penyanyi gitu, sudah di entertain. Jadi kalau untuk kedepannya ya pasti Bella akan menunjukkan karya-karya, dan ini juga ada yang belum tayang juga kok, konten YouTube musik tuh ada beberapa yang belum tayang, jadi ditunggu aja dan selamat menikmati. Pop Jawa. Iya betul ya, akan genrenya akan tetap gitu. Oke. Makasih banyak teman-teman, aku harap semua ini segera berakhir ya, omongan-omongan yang tidak benar ini ya kan. Semoga lurus-lurus aja karir ke depannya lancar gitu. Sehat-sehat untuk teman-teman semua. Terima kasih banyak atas waktunya juga.